Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas tentang penduduk dan pengangguran. Jadi di negara kita ini kan banyak sekali penganggurannya, terutama setelah 2 tahun lebih dihantam COVID-19. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps sehingga banyak karyawan-karyawan atau tenaga kerja yang diputus hubungan kerjanya. Nah, pengangguran itu sendiri ada jenis-jenisnya ya. Jadi kita nanti akan bahas tentang apa itu pengangguran, termasuk juga jenis-jenis pengangguran. Oke, kita langsung saja masuk ke materi perkuliahan kita hari ini. Penduduk dan pengangguran. Salah satu perintang pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang dan yang sekaligus merupakan ciri negara-negara tersebut ialah adanya ledakan penduduk. Telah kita ketahui bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan standar hidup penduduk negara yang bersangkutan, yang biasa diukur dengan kenaikan penghasilan real per kapita. Ada teori-teori yang memperbincangkan mengenai berapa jumlah penduduk yang seharusnya atau yang cocok bagi suatu negara. Untuk itu, ada teori penduduk yang dikenal dengan teori penduduk optimum atau optimum population theory. Adapun yang dimaksud dengan penduduk optimum ialah jumlah penduduk yang dapat memberikan atau menghasilkan tingkat upah real atau tingkat penghasilan real per kapita yang maksimum. Ada 4 aspek penduduk yang perlu diperhatikan di negara-negara sedang berkembang, yaitu 1. Adanya tingkat perkembangan penduduk yang relatif tinggi. Kedua, adanya struktur umum yang tidak favorable. 3. Tidak adanya distribusi penduduk yang seimbang. Yang keempat, tidak adanya tenaga kerja yang terdidik dan terlatih. Itulah tadi penjelasan tentang apa itu penduduk atau definisi penduduk, juga tentang 4 aspek penduduk yang harus diperhatikan di sebuah negara yang sedang berkembang. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang 4 aspek penduduk yang ada di negara berkembang. 4 aspek penduduk yang harus diperhatikan pada sebuah negara yang sedang berkembang. Yang pertama adalah tingkat perkembangan penduduk yang tinggi di sebagian negara. Perkembangan penduduk yang tinggi merupakan aset negara untuk meningkatkan penghasilan real per kapita. Akan tetapi, di sebagian negara lain, terutama di negara-negara berkembang, tingkat perkembangan penduduk yang tinggi justru menjadi penghambat bagi perkembangan ekonomi, karena tidak seimbangnya lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja. Faktor yang kedua adalah struktur umur yang tidak favorable. Negara sedang berkembang memiliki tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yang rendah. Hal ini mengakibatkan adanya segolongan besar penduduk usia muda lebih besar proporsinya daripada golongan penduduk usia dewasa. Keadaan penduduk yang seperti ini disebut sebagai penduduk yang berciri ekspansif. Yang ketiga, distribusi penduduk yang tidak seimbang. Tingkat urbanisasi yang tinggi pada umumnya telah dihubungkan dengan daerah-daerah yang secara ekonomis telah maju dan bersifat industri. Tingkat urbanisasi ini mempunyai pengaruh dan akibat-akibat yang berbeda di negara-negara yang sudah maju bila dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang. Di negara-negara yang sudah maju, hanya sebagian kecil penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Kemudian, faktor yang keempat adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan penghalang pembangunan ekonomi suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi, terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Dengan kata lain, pendidikan merupakan faktor penting bagi berhasilnya pembangunan ekonomi. Bahkan menurut Schumacher, pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnya dibanding faktor-faktor produksi lain.
Kemudian kita akan bahas tentang ledakan penduduk. Dari banyak penelitian, kita mengetahui bahwa faktor utama yang menentukan perkembangan penduduk adalah: satu, tingkat kematian atau death rate; dua, tingkat kelahiran atau birth rate; yang ketiga adalah migrasi. Jadi ketiga faktor ini adalah faktor yang terbesar pengaruhnya terhadap perkembangan penduduk di suatu negara. Setelah kita membahas tentang definisi penduduk, kemudian tentang 4 aspek penduduk yang harus diperhatikan di sebuah negara berkembang, juga tentang apa itu ledakan penduduk, selanjutnya kita akan belajar atau akan kita bahas tentang pengangguran itu sendiri. Jadi apa itu pengangguran dan apa saja jenis-jenis pengangguran yang ada. Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Jika tingkat pengangguran tinggi, sumber daya terbuang percuma dan tingkat pendapatan masyarakat merosot. Jenis-jenis pengangguran yaitu: satu, pengangguran berdasarkan penyebab, dan yang kedua adalah pengangguran berdasarkan sifat. Jadi ada dua jenis pengangguran ya. Yang pertama pengangguran berdasarkan penyebabnya, yang kedua pengangguran berdasarkan sifat. Pengangguran berdasarkan penyebab. Pengangguran berdasarkan penyebab ini terbagi menjadi 4 jenis, yakni pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Yang pertama, yaitu pengangguran normal atau friksional. Pengangguran normal atau friksional merupakan pengangguran yang terjadi lantaran seseorang yang berhenti bekerja karena ingin mendapatkan pekerjaan lain yang dirasa lebih menguntungkan. Contohnya adalah seorang guru honorer yang memutuskan untuk berhenti dan pindah ke lembaga pendidikan lain agar mendapatkan gaji yang lebih baik. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena faktor naik dan turunnya ekonomi sebuah negara. Saat ekonomi negara sedang turun, maka lowongan pekerjaan akan semakin sedikit. Contohnya adalah seorang karyawan yang terkena PHK lantaran perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami penurunan permintaan. 3. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan ekonomi pada suatu negara. Misalnya, sebuah negara agraris yang berubah menjadi negara industri, yang menuntut individu untuk bisa menguasai teknologi baru. Contohnya adalah seorang pekerja di perkebunan sawit yang menganggur karena tempatnya bekerja kini dialihfungsikan sebagai pabrik. Yang keempat adalah pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi karena berkembangnya teknologi yang menggantikan pekerja pada sebuah bidang. Contohnya, seorang karyawan bagian las mobil menganggur setelah tempatnya bekerja kini menggunakan robot untuk mengelas mobil. Pengangguran berdasarkan sifat. Jenis pengangguran beserta contoh dan sifatnya ini juga dibagi menjadi 4, yakni pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terjadi saat seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja sama sekali dengan berbagai sebab. Salah satunya adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Contohnya adalah seorang sarjana pertanian yang menganggur lantaran tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan seseorang yang terpaksa bekerja di sebuah pekerjaan yang bukan bidang keahliannya karena tuntutan ekonomi. Contohnya adalah seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai pelayan rumah makan lantaran tidak adanya pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi lantaran adanya permintaan pekerjaan yang terjadi hanya pada satu waktu atau musim tertentu. Pengangguran ini biasanya menimpa sektor pertanian dan perikanan. Contohnya adalah seorang petani yang menganggur setelah masa panen atau kemarau saat tidak menggarap sawah. Yang keempat adalah pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur terjadi lantaran seseorang yang sangat kurang jika dilihat dari berbagai kategori, seperti upah, jam kerja, produktivitas, dan jenis pekerjaan yang sangat rendah. Contohnya adalah pekerja bangunan yang menganggur setelah pekerjaannya selesai sembari menunggu pekerjaan berikutnya.
Demikianlah materi perkuliahan kita hari ini, itu tentang penduduk dan pengangguran. Jadi telah kita bahas tadi tentang definisi penduduk, ledakan penduduk, juga tentang pengangguran serta jenis-jenisnya. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan minggu depan. Akhir kata, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.